Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,1 Asa FM, sambung Selasa Asa. Pada hari ini Jumat 16 Oktober 2020 bersama saya Kak Ros di program Bestari Belajar Sastra dan Literasi. Acara ini disiarkan langsung di FB Asa FM. Hari ini kita acaranya temanya belajar cerpen yuk. Ayo. Hari ini kita ditemenin sama teman-teman FLP. Tapi sebelumnya kita harus kenalan dulu ya. Ini mulai dari yang mana ini? Monggo silahkan. Silakan Oma dulu. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ya, Oma masih menggeh-menggeh ini ya. Enggak apa-apa. Saya Oma Titi Setiani. Saya ini sebenarnya hanya pelengkap Kak. Saya pelengkap Mbak Imro juga Kak. Ya, sebagai pelengkap aja. Jadi untuk melengkapi kehadiran hari ini ya. Oke. Ya, monggo Mbak Imro lanjut. Lanjut. Perkenalkan, saya Imro'atu Saadah. Halo. Dari Blitar. Oke, monggo lanjut. Ya, perkenalkan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Saputra. Saya mahasiswa. Saya nggak bilang penulis karena bagi saya semua orang adalah penulis. Wow. Penulis atas cerita atau kisahnya masing-masing gitu. Betul banget. Ya, silakan. Ini bertiga aja. Biasanya juga bertiga ya. Hari ini temanya tentang menulis cerpen. Sebenarnya cerpen itu apa sih? Monggo dijawab biar teman-teman nih ada gambaran. Hari ini temanya tentang cerpen. Cerpen seperti apa? Iya. Oke, Oma dulu yang jawab ya. Iya. Apa yang dimaksud dengan cerpen? Ya, saya yakin pendengar semua sudah pada paham apa yang dimaksud dengan cerpen atau biasa disebut dengan cerita pendek. Tentu saja namanya juga cerita pendek. Tentu saja ini ceritanya tidak kompleks dibandingkan dengan novel. Karena ini cerita pendek, maka biasanya memusatkan perhatian pada satu kejadian, mempunyai satu plot, settingnya tunggal, jumlah tokohnya terbatas, dan juga mencakup jangka waktu yang tentu singkat juga Kak. Berbeda dengan novel ya. Kalau novel mungkin lebih kompleks lagi. Sedangkan di sini sebenarnya dalam ini tentu saja cerpen ini bentuknya fiksi ya. Jadi unsur-unsur yang ada di dalamnya tentu saja banyak unsur-unsur yang di dalamnya seperti plot, penokohan, kemudian setting, alur cerita itu tercakup pada cerpen. Saya kira begitu. Mungkin ada teman Kak Imro atau Kak Rizky boleh menambahkan. Monggo silakan. Kalau cerpen itu biasanya hanya terdiri dari 1.000 sampai 10.000 kata. Dan hanya habis dibaca dalam sekali duduk. Tidak seperti novel. Kalau novel itu butuh waktu berjam-jam membacanya. Bahkan berhari-hari kan. Betul banget. Apalagi yang kayak saya ini. Tergantung ceritanya ya Kak. Iya, betul banget. Kalau ceritanya menarik nggak mau lepas dari buku ya. Iya, bener banget. Jadi sebenarnya FLP ini adalah sosok panutan saya dari SMA. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Kadang-kadang dengerin kayak gitu. Ada yang masuk komunitas juga teman-teman saya. Itu kayaknya wow banget. Iya boleh Kak, boleh bergabung nanti juga. Para pendengar yang mungkin lagi mendengarkan acara ini, monggo kita welcome ya Kak Imro ya, Kak Rizky. Kita welcome menerima teman-teman baru untuk bergabung di FLP ya. Jadi kita belajar bareng, menghebat bareng. Jadi kita bisa mengeksplor tentang konten lokal Blitar, sehingga dengan menulis kita bisa menciptakan, kita bisa berkembang besar bersama, begitu ya Kak Imro ya. Iya. Terbatas usia nggak Oma nih? Nah ini nih yang paling paham Oma sih bagiannya bukan yang itu nih. Ini yang paling paham Kak Imro ini. Mungkin Kak Imro gimana jalurnya. Tentu saja kita ada tahapan-tahapan untuk mengikuti FLP ya Kak Imro ya. Monggo Kak Imro mungkin dijelaskan.
Untuk minggu kemarin sebenarnya sudah dijelaskan, tapi tidak apa-apa diulangi lagi. Mungkin ada yang belum sempat mendengarkan. Betul banget itu. Kalau untuk FLP Blitar ini tidak terkendala oleh usia apapun, jadi usia apapun bisa ikut karena siapapun bisa berkarya. Dari mulai anak-anak sampai dewasa, bahkan sampai sudah sepuh pun ada yang menjadi anggota dari FLP. Seperti itu. Iya. Ini balik ke cerpen tadi ya. Ini ngomong-ngomong yang penulis cerpen ini semuanya atau gitu. Iya. Betul banget. Kalau misalnya itu tentang cerita sehari-hari itu bisa masuk cerpen bukan sih? Sangat bisa. Sangat bisa diolah katanya sedemikian rupa. Iya. Kita lihat ketertarikan dari pembaca itu ya. Ketika kita menulisnya dengan sudut pandang yang biasa, otomatis kita tidak yakin, kita tidak percaya diri terhadap cerpen yang kita tulis. Tapi ketika kita mencari sudut pandang yang lain, sudut pandang yang menarik, otomatis penonton juga akan tertarik membaca cerpen kita gitu. Sejak kapan nih mulai tertarik menulis cerpen? Kalau saya dulu sejak saya masih SD, pada waktu itu ya belum tahu apa-apa, taunya saya cuma suka menulis seperti itu aja. Biasanya buku catatan saya itu bagian belakang itu penuh cerita bersambung versi anak-anak, terus nanti dibaca oleh teman-teman bergiliran. Oh gitu. Sejak SD ya udah hobi nih nulis seperti itu. Kalau masnya nih? Kalau saya sebenarnya udah dari kecil. Latar belakang saya kan emang kakek saya tuh suka dongengin saya gitu. Dari kecil itu suka didongengin. Seru jadi itu ya. saya mencoba untuk nulis gitu. Ketika SD, ketika ada pelajaran karangan ya, mengarang gitu, saya selalu antusias banget gitu. Terus di waktu SMP juga saya sering nulis di blog. Nah, terus saya kembangin di SMA sampai sekarang di kuliah ini bisa mengeksplor kemampuan saya ini, alhamdulillah. Oh gitu, pasti waktu sekolah ekstra jurnalis nih pasti. Iya benar sekali. Saya juga nih. Kebetulan ya. Iya sama. Ini Kak, ini Oma mau menambahkan ya. Tadi Kak Imro tadi sudah sampaikan bahwa untuk FLP itu tidak ada batasan umur. Kalau ada batasan umur, Oma ndak bisa masuk nih. Karena Oma sudah setengah abad lebih nih ya. Ya. Masa Oma kelihatan masih muda bener ini. Thank you. Ya, ini setengah abad lebih. Terus kembali ke cerpen ya. Jadi sebenarnya cerpen itu bisa juga sebagai entrepreneur writing ya. Jadi ketika kita membahas entrepreneur writing, kalau kita sudah mempunyai karya, kemudian kita kirim ke media, itu rasanya manis loh Kak, manis sekali rasanya ya. Kayak mangga. Iya, manis sekali. Kalau sedangkan Oma sendiri memulai menulis cerpen itu, ini sadarnya menulis itu memang terlambat. Jadi Oma start belajar menulis itu 2017. Nah, tapi ketika Oma sudah sadar menulis, udah deh langsung keluar cerna 9 judul dan seterusnya sampai sekarang. Alhamdulillah. Teman-teman FLP juga luar biasa semua ya, mereka sudah pada punya blog masing-masing, punya karya masing-masing, dan diam-diam menghanyutkan ini semuanya. Semua teman-teman FLP, juga Kak Imron-nya ada di sini. Biasanya tuh yang nulis blog itu awal-awalnya nih banyak yang ditulis, idenya keluar. Begitu udah 2 bulan mampet biasanya. Ada nggak tips nih biar tetap konsisten? Untuk biar tetap rutin menulis ya kita anggap itu sebagai apa ya? Pertama memang sebagai kebutuhan. Pertama kita memang harus memaksa diri untuk menulis, bikin jadwal harian. Misalkan satu hari kita sempatkan untuk menceritakan, kita bisa pakai buku diary. Jadi kita latih diri kita untuk menulis di buku diary apa saja kegiatan kita hari ini, dan itu nanti bisa dituliskan menjadi sebuah esai. Kalau kisah nyata, kemudian kita tuliskan kisah nyata kita sendiri, itu nanti akan menjadi sebuah esai. Tapi kalau itu kita bumbui dengan fiksi, itu nanti akan menjadi sebuah cerpen. Jadi kalau dari saya sendiri, tipsnya itu ketika seseorang, kayaknya semua orang itu kan pasti berimajinasi kan.
Nah, dari imajinasi itu sebenarnya kalau kita diemin aja, kalau cuma kita sebatas di angan-angan aja kayaknya mubazir banget. Tapi kalau kita mau tulis itu terus orang lain mau baca, tapi itu bakal ada sesuatu yang luar biasa gitu loh bagi diri kita. Nah, itu bisa jadi motivasi buat mungkin teman-teman yang mau memulai untuk menulis. Ya udah, nulis aja, imajinasi ide apapun yang ada di angan-angan kalian itu tulis aja. Berarti intinya jangan diangen-angen doang, Iya, seperti itu ya. benar. Ya tadi pertanyaan pribadi saya udah dijawab langsung nih, apa bedanya isai sama cerpen nih? Alhamdulillah, berarti nanti nggak tanya, saya udah paham nih. Jadi kalau di FLP itu setiap minggu kumpul atau seperti apa itu? Biasanya begitu Kak. Ya memang biasanya kita begitu. Tapi karena ini era pandemi ya, jadi kita kadang kumpul tapi tidak jadwalnya tidak wajib lagi ya Kak Imro ya. Jadi kita tidak wajib lagi karena pada musim pandemi seperti ini. Tapi kadang-kadang kita ngumpul ngopi bareng. Bahkan kemarin kita ada acara rekrutmen itu, tetapi kita tetap mengikuti senyampang kita mengikuti protokol kesehatan. Kita bisa mengadakan pertemuan. Bahkan nanti pada pekan depan ini Kak, ini sekedar info buat pendengar ya, bahwa nanti ya catat ya, harus catat pakai tinta garis bawah, cetak merah, bold, ini harus lengkap ya. Karena minggu depan itu FLP akan ikut berkiprah pada ajang pekan bahasa ya di perpustakaan Bung Karno ya. Mungkin kakak mau coba-coba baca puisi atau mau storytelling, boleh lah kita gabung ya. Dan untuk storytelling itu tanggal 23 ya Kak Imro ya. Sedangkan untuk yang baca puisi tanggal berapa Kak itu? Tanggal 25. Ya, mari kita berekspresi, kita berbakti kepada bangsa dan negara meskipun dalam bentuk kata begitu. Oh iya. Jadi setiap pertemuan itu misalnya cerpen aja atau memang ada kelompok-kelompok seperti itu? Jadi kalau kita sendiri, apalagi di era pandemi ini kan kita bikin grup ya, ada di komunitas melalui virtual. Jadi di pertemuan virtual itu, jadi kan kita nggak bisa tatap muka nih karena pandemi. Jadi nanti ada yang memberikan materi dari para mentor-mentor. Nah nanti serunya itu para member atau para anggota di kelas cerpen itu nanti kita dituntut untuk ayo nulis gitu. Jadi dikasih materi misalnya tentang apa Mbak kemarin Mbak? Kalau kemarin itu tentang konflik. Jadi ya setelah materi itu berhasil disampaikan atau setelah itu, jadi member atau anggota itu dituntut untuk nulis tentang konflik itu. Misalnya nih, saya gabung, tapi saya pengennya ikut kelas cerpen, nggak pengen ikut kelas-kelas yang lain, itu bisa? Iya, nggak apa-apa, bisa. Oh gitu. Ya, iya. Langsung ke pada waktu pendaftaran anggota baru, maksudnya pada waktu mendaftar sebagai anggota FLP Blitar itu ada formulir, yang di formulir itu ada isian data mau memilih ke kelas apa. Jadi di FLP Blitar untuk sementara ini masih ada 3 kelas, yaitu kelas non fiksi, kelas cerpen, dan kelas puisi. Non fiksi, kelas cerpen, dan kelas puisi. Nanti mau memilih kelas apa, ya itu nanti bisa digabungkan ke grup kelas tersebut yang diminati. Kalau kelas cerpen sendiri nih, kegiatannya apa aja? Kalau sebelum pandemi ya kegiatannya itu tadi di perpustakaan Bung Karno itu untuk minggu 1 dan minggu ketiga itu itu untuk kelas cerpen dan kelas puisi. Kemudian minggu ketiga dan minggu keempat itu semuanya masuk untuk kelas untuk kelas non fiksi. Kalau 3-4 non fiksi. sama yang minggu keempat itu ada temu penulis. Jadi yang temu penulis itu bebas, jadi siapapun yang mau gabung itu bisa. Nggak harus jadi anggota FLP dulu kan. Sempat ada acara di Kampung 1001 ya kemarin tuh. Open recruitment ya itu. Recruitment, alhamdulillah. Tahu aja ini nih. Ya. Tapi sayang ya kakak nggak ikut ya kemarin ya. Iya. Dapat kabar. Sayang nggak ikut, mungkin lain kali bisa ikut. Iya, makanya kita undang ke sini nih biar semuanya tahu juga, biar tambah banyak lagi nanti personilnya. Amin. Jadi begini Kak,
Jadi kita punya kelas, memang ada kelas puisi, kemudian ada kelas cerpen, ada kelas esai. Tetapi kadang seseorang itu mempunyai talenta yang double-double ya. Istilahnya kita itu seperti minum air laut, Kak. Jadi ketika kita sudah minum itu akan semakin terasa haus. Nah. Dan kita juga merasa penasaran kalau nggak ngintip kelas sebelah ada apa gitu. Jadi banyak-banyak teman-teman itu yang member FLP itu juga ikut kelas puisi, juga ikut kelas esai, juga ikut kelas cerpen begitu ya Kak Imro ya. Dan alhamdulillah kita sudah memproduksi buku ya. Jadi buku kumpulan puisi, antologi puisi dan juga antologi cerpen. Bahkan ini lagi jalan ya. Lagi jalan ya Kak Imro ya, lagi jalan untuk membentuk antologi cerpennya. Ya moga-moga segera terrealisasi karena itu berbasisnya tentang konten lokal Blitar gitu ya Kak. Iya. Boleh loh Kak, mau nyumbang-nyumbang, mau ngisi atau ikut menulis ya Kak Imro ya, asal sesuai dengan prosedur gitu ya. Iya, saya sebenarnya suka nulis dulu waktu SMP SMA karena mengekspresikan seperti itu ya, kan musimnya galau ya SMP SMA itu. Jadi enak kalau buat nulis. Tapi menulis tidak harus menunggu galau loh Kak ya. Betul banget Bu. Jangan dipanggil Bu, saya jadi terasa muda. Waduh. Oma masih muda. Kalau Oma terlalu muda ini. Terlalu muda, jiwanya itu nggak pernah Tua. kalah ini ya, muda-muda. Ini nih semua masuknya dari kelas cerpen nih berarti nih. Iya. Iya, untuk hari ini dari kelas Dari kelas cerpennya. Apa yang mendasari kok tiba-tiba ingin dulu kok tiba-tiba ingin masuk kelas cerpen? ya. Kalau saya dulu itu enggak tahu, saya non fiksi dan fiksi itu saya lebih tertarik ke fiksi karena biasanya itu tuh seperti ada imajinasi yang muncul yang itu harus dituliskan. Kalau nggak dituliskan seperti mengganggu seperti itu. Kayak Iya kan Oma? ada something yang harus dikeluarkan. Iya, betul sekali. Iya. Walaupun saya juga tertarik juga untuk menulis cerpen, untuk menulis puisi dan juga menulis esai. Seperti yang Oma sampaikan tadi. Menulis semuanya, ingin belajar semuanya. Inspirasinya tuh muncul dari mana? Dari mana aja sih sebenarnya. Tapi kadang-kadang seringnya dari mana? Kalau saya sendiri inspirasi sebenarnya banyak sih Mbak. Salah satunya yang memprakarsai novel pertama saya juga ini dari kisah teman-teman saya juga. Jadi ini buat mungkin pendengar-pendengar di rumah yang sering jadi bahan curhatan atau tempat curhatan teman-temannya. Nah itu curhatan dari teman-temannya itu bisa kita kita curahkan ke tulisan gitu, kita goreskan dalam kata-kata gitu loh. Misalnya tapi kan kita nggak sebutkan nama dia, kita nggak sama persis gitu sama cerita dia, kita campur adukan mungkin dengan kita kombinasikan dengan cerita-cerita kita sendiri atau mungkin nah salah satunya juga kita sering baca buku. Kalau kita mau nulis tapi basicnya kita nggak pernah baca buku ya sama aja bohong. Iya gitu. Nah itu sih sebenarnya banyak inspirasi yang bisa kita gali itu. Salah satunya dari teman-teman kita, mungkin keluarga kita dan dari diri kita sendiri. Terus reaksinya teman-teman yang jenengan kalau misalnya pas membaca, wah ini aku nih, gimana tuh? Sebenarnya nggak saya sebutin juga sih. Ini jahat atau nggak tahu saya. Saya nggak sebutin. Oh ini saya ngambil ceritamu ya nggak gitu. Ya emang saya ngambil konfliknya sih sebenarnya. Kira-kira yang asik dari cerita dia itu apa ya? Oh saya ambil ini. Mereka baca nggak setelah itu? Iya baca. Ada yang baca. Ada yang ngerasa juga. Tapi ada yang emang sengaja saya izin dulu. Saya mau ngambil ceritamu ya istilahnya, saya metik kisah ceritamu atau kisah cintamu karena novel saya cerpen-cerpen saya kan kebanyakan roman kan genrenya. Jadi saya sweet nih, cowok-cowok so sweet. biasanya saya kenal dia, mungkin dia terlalu istilahnya kalau anak sekarang tuh bucin ya. Nah saya ngambil kebucinan dia, romantis banget nih anak. Jadi aku ambil ya ceritamu ya, kira-kira mungkin konfliknya tuh seru. Kamu sering bertengkar sama pacarmu tuh gimana? Jadi kita bisa angkat dalam cerita pendek ataupun novel tuh. Itu deh. Kalau Mbak Imro?
Kalau saya ya tidak tahu ya, inspirasi itu kadang muncul begitu saja. Dan karena saya penulis non-fiksi ya, jadi berkhayal. Maksudku, kita kadangkala ya seperti Mas Rizky itu juga, misalkan ada yang bercerita, oh ini kayaknya kalau dijadikan begini bagus, tapi ditambahi bumbu. Jadi biasanya mereka itu tidak tahu kalau kita mendapatkan ide itu dari mereka. Jadi nggak kerasa gitu ya? Nggak kerasa, karena itu sudah jauh banget. Itu hanya sebuah ide awal, tapi setelah dibumbui sudah tidak bisa diperkirakan itu dari mana. Kalau Oma nih, ini paling saya tunggu-tunggu nih. Gitu ya, karena Oma paling berat ya. Ya kan, paling berat badannya maksudnya. Oke, jadi gini Kak, untuk ambil ide itu dari mana sebenarnya? Setiap saat ya, misalnya apa yang kita kerjakan saat ini pun bisa juga jadi cerita. Misalnya the first love, the first sight and love ya, pandangan pertama bisa jadi. Siapa tahu kita lagi baru ketemu nih Mas Rizky sama Kakak misalnya. Waduh, ini bisa ini maksudnya misal ya. Jadi tema itu bisa diambil dari mana aja. Bisa juga dari masa kenangan kita dulu ketika Kakak masih di SMA, mesti ada sesuatu yang seru-seru. Bisa jadi cerita. Jadi ada satu cerita yang kebetulan jadi viral ya. Maksud saya, Oma sih nulisnya karena di era pandemi ya. Di era pandemi, Oma nyorotin dari petugas kesehatan ya. Jadi intinya cerita itu seorang perawat yang kemudian itu dia itu dipojokkan, jadi tidak diterima di kos-kosan karena takutnya nanti nyebarin virus dan lain sebagainya. Nah ternyata itu di YouTube itu banyak yang lihat, banyak yang komen, kemudian banyak yang WhatsApp, oh ini menarik sekali Oma. Nah jadi cerita itu tema bisa diambil dari mana aja, gitu. Dari kehidupan kita sehari-hari. Cuma ini Kak yang perlu ditambahkan dalam menulis cerpen ya, kadang ada sesuatu yang keliru ya, pemahaman yang sedikit keliru, yaitu tentang bahwa cerpen itu enak, fiktif, nulisnya gini-gini aja. Jangan keliru Kak. Jadi ketika kita nulis cerpen itu juga perlu ya kita membuat suatu penelitian. Jadi kita nggak boleh asal tulis gitu, juga nggak boleh, harus logis. Jadi ceritanya juga harus logis. Jadi ini inti dari menulis cerpen itu harus dipikirkan, juga harus survei dulu bagaimana baru diangkat dalam suatu cerita. Nah kita ketika kita ngomongin kesehatan di cerpen, walaupun itu fiktif, tapi kalau itu di bidang kesehatannya nggak mungkin kan kita ngomongkan itu yang fiktif, kan nggak mungkin. Jadi harus betul-betul logis. Jadi ibaratnya biar relate gitu. Jadi awal sampai akhir itu sesuai gitu. Biar bertambah bumbu-bumbunya. Iya, insya Allah seperti itu. Ini Kakak lebih mahir nih, harusnya ikut ya Kak Imro ya, ikut menulis nih. Iya. Kayaknya sudah berpengalaman banget. Ketua jurnalis ya dulu ya. Iya ya. Semoga nanti saya lebih ke pengennya yang non fiksinya, lebih tertarik ke non fiksi. Dulu kalau cerpen saya bisa memulai tapi tidak bisa mengakhiri. Nah nanti saya nanya tipsnya. Wah itu malah seru Kak. Jadi begini ya, dalam ending sebuah cerpen ya, dalam ending sebuah cerpen itu kita bisa juga ya Kak Rizky ya, kita bikin open ending atau hanger on ending ya. Jadi akhirnya itu dalam bentuk terbuka, diserahkan kepada pembaca bagaimana menentukan cerita itu mau dibawa kemana, itu terserah pembaca. Bisa juga. Jadi menurut Oma sih jangan pernah takut untuk menulis. Betul banget. Jangan pernah takut untuk mencoba. Jadi untuk siapapun juga yang mungkin lagi mendengarkan sore hari ini, ayo kita coba. Bahkan yang di angan-angan aja bisa ditulis. Ibaratnya saya pengen jadi profesi A, itu bisa ditulis ya. Betul sekali. Iya, dari mana aja sebenarnya. Iya Kak, ini ngomong-ngomong mohon maaf, ini Oma harus undur diri ya karena ada sesuatu yang harus dikerjakan. Ini Kak Imro sama Kak Rizky itu sudah bisa mewakili untuk kelas cerpen. Mohon maaf Oma nggak bisa nemeni sampai selesai itu ya. Iya. Apa-apa Oma, hati-hati loh Oma. Iya, insya Allah, terima kasih. Salam dulu ke Sobat Asa. Iya,
Sobat Asa, mohon maaf Oma tidak bisa menemani sampai akhir acara ini. Kak Imro dan Kak Rizky akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penjenengan semua. Silahkan bertanya tentang FLP, terutama tentang cerpen. Sampai bertemu lagi nanti kalau Oma hadir lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati Oma. Semua inspirasi itu bisa dieksekusi jadi cerpen apa pembuatan ibaratnya? Bisa, semua inspirasi bisa kita buat menjadi cerpen setelah kita bumbu-bumbui dengan apa? Ya cerita-cerita fiktif agar kisah itu tidak seperti kisah nyata dari kita mendapat ide tadi, dan itu bisa lebih menyentuh hati. Kadang lebih apa ya? Ceritanya itu dibikin apa? Lebih fantastis gitu. Lebih fantastis. Jadi sebenarnya semuanya tuh ibaratnya harus jam terbang tinggi. Jadi teman-teman yang punya kepinginan buat pinter buat cerpen bisa nih masuk kelas cerpennya FLP. Seperti itu. Jadi kegiatannya kan banyak nih. Iya. Apa di cerpen gitu ya, nggak cuma sekali dua kali langsung bisa jadi seperti itu. Semuanya butuh proses. Butuh proses, sabar dulu. Kegiatannya apa aja nih berarti selain ibaratnya? Kalau setelah pandemi corona ini kegiatan kami beralih ke online ya, lebih ke online. Kalau untuk kelas cerpen tahun ini, tahun ajaran baru ini, kita pembelajarannya ada di 2 tempat sebenarnya. Yang pertama itu ada di grup kelas dasar grup Facebook kelas dasar cerpen FLP Blitar dan KSN. Kalau di situ itu materi diberikan setiap hari Rabu, dan di akhir materi itu biasanya selalu ada tugas untuk menulis sebuah cerpen dengan tema yang ditentukan seperti itu. Kemudian yang untuk kelas cerpen sendiri yang di FLP Blitar itu ada lagi pembelajaran di grup. Kalau untuk yang di grup itu kita sampaikan setiap seminggu 2 kali, yaitu setiap malam Rabu dan malam Sabtu. Di Facebook tadi yang Facebooknya kelas dasar cerpen KSN dan FLP Blitar. KSN dan FLP Blitar. Lalu grupnya? Untuk satunya grup WhatsApp. Kalau yang WhatsApp. Untuk khusus Blitar sendiri grup WhatsApp. Bisa dihubungin di mana nanti kalau ada adik-adik dan teman-teman semua yang pengen gabung di? Bisa langsung cek aja di websitenya FLP Blitar di flpblitar.com ya, langsung. Di flpblitar.com. Jangan lupa ya teman-teman, saya juga nih perlu banget nih. Bukan cuma cara-cara kita untuk mendaftar untuk join di FLP doang, tapi di sana kita juga bisa baca tulisan-tulisan dari para penulis-penulis hebatnya FLP Blitar ini. Ada puisi, ada cerpen, ada esai, semuanya, hampir semua genre tulisan itu ada di flpblitar.com. Soalnya FLP Blitar nih banyak melahirkan penulis-penulis baru yang super seperti itu. Kalau ngomongin genre nih, kalau dari Mbak Imro nih, genre apa yang paling disukai? Saya apa ya? Saya lebih suka ke genre romantis juga. Romance. Genre romance. Terus horor juga pernah nulis, tapi itu nggak terlalu sering sih. Terus saya itu kalau menulis cerpen lebih suka yang diakhiri dengan cerita menggantung. Wah, itu yang nggak disukai pembaca seperti saya itu. Kepo ya soalnya. Jadi saya lebih suka membiarkan pembaca itu memperkirakan sendiri ini nantinya seperti apa. Iya. Nah itu jadi mikir, wes baca mikir, penasaran jatuhnya pengen hubungin yang penulisnya nih, apa ini Mbak? Ceritanya sudah selesai, begitu kalau saya dihubungi. Gitu. Ada tapi yang kayak gitu. Ada juga yang bertanya. Wah, itu soalnya kan ada nama penulisnya, nanti dicari di FB langsung, Mbak ini gimana ini akhirnya. Ya sudah, itu sudah selesai. Kalau saya untuk sebuah cerpen itu kan harus ada hikmah yang bisa dipetik dari situ ya, harus ada pesan, moral value. Harus ada moral value yang disampaikan. Kalau bagi saya, kalau misalkan itu pesannya udah disampaikan ya sudah. Oke. Makanya seandainya endingnya menggantung pun tidak apa-apa, yang penting
pesan-pesan yang ingin saya sampaikan itu sudah saya keluarkan dalam cerpen itu. Seperti Ini misterius banget berarti ya kalau gitu. Kalau genre trailer, kalau di film tuh juga ada nggak sih di cerpen? ada juga, tapi entahlah saya tidak terlalu suka dengan yang Mungkin seperti bisa itu. nambahkan ya, genre apapun itu sebenarnya bisa masuk untuk kita tuliskan di cerpen. Seperti kata Oma Mary tadi kan, yang penting dari kita nulis cerpen ataupun tulisan apapun itu adalah riset ya. Kata Andrea Hirata juga ketika menuliskan Laskar Pelangi itu, menulis itu 90% riset dan selebihnya adalah kemampuan kita nulis gitu. Nah, jadi kalau kita cuma punya kemampuan nulis tapi kita nggak pernah riset tentang itu ya, kita nggak akan berhasil ketika nulis itu. Jadi kayak omong kosong sebenarnya. Iya, Jatuhnya betul seperti sekali. itu. Kalau dari Mas Rizky, genre apa yang paling disukai? Kalau saya sendiri nggak ada sih sebenarnya spesifik ke genre apa, tapi akhir-akhir ini emang lebih suka nulisnya ke romance. Nggak tahu kenapa, mungkin karena dorongan dari teman-teman, karena sering mungkin bikin caption yang terlalu bucin kata orang. Padahal bucinnya itu nggak ada objek, tapi orang itu ingin nulis aja. Jadi kita ada ketertarikan gitu. Tapi akhir-akhir ini saya mau coba tantangan baru gitu. Saya mau beralih dari genre romance ini ke genre-genre pendidikan, religi seperti itu. Mungkin genre itu dinamis ya, kesukaan itu favorit itu dinamis. Kita nggak bisa, kalau kita suka romance ya romance terus gitu, jangan kayak gitu. Oh gitu, jadi nggak boleh fanatik ibaratnya ya. Iya. Boleh kok semuanya, asal dilatih dan riset. Bener banget. Seperti itu. Berarti dua-duanya ini senangnya romance nih. Kalau FLP tapi banyak ya macam-macamnya, teman-teman penulis yang Iya. heeh. Ada nggak yang horor Ada. trailer kayak gitu? Ada. Ada juga, ada yang suka nulis seperti itu Heeh. juga. Ini kira-kira Mas Rizky ini udah berapa lama berarti gabung FLP nih? Kalau saya masih termasuk baru ini ya di FLP. Sejak tahun 2019 akhir saya mulai gabung di FLP. Dulu saya gabungnya itu di Temu Penulis Blitar. Jadi yang terbuka untuk umum tadi yang saya jelaskan. Terus habis itu aktif terus di Temu Penulis Blitar. Jadi ada rasa nyaman gitu di FLP Blitar. Oh ternyata seru juga ya berkegiatan menulis di FLP Blitar. Kita juga makin terpacu gitu untuk semangat nulis. Jadi kita lanjut di gabung FLP Blitar gitu. Masih setahun tapi udah ngelahirin buku. Ini bener-bener kalau enggak luar biasa, enggak ada kayaknya nih. Betul begitu apa mboten ini? Amin. Amin. Kalau Mbak Imro nih udah kelihatan senior ya. Ya belum sebenarnya. Berapa tahun bergabungnya? Kalau saya mengenal FLP Blitar tahun 2014 ya. Tapi waktu itu kita bikin buku antologi jejak-jejak kota kecil ini. Tapi setelah launching buku ini saya tidak pernah aktif lagi di FLP Blitar. Saya memang izin karena pada saat itu saya hamil dan harus mengurus anak-anak saya dulu. Saya baru aktif kembali tahun 2019 kemarin. Iya. Pasti berprogres itu dari tahun berapa? 2014. Terus sempat vakum, terus akhirnya balik lagi. Itu pasti banyak banget perbedaannya dari sebelum masuk FLP sampai akhirnya terjun ke celup beneran. Iya memang berbeda banget karena begitu saya masuk itu sudah begitu banyak orang-orang baru dan karya mereka itu sudah luar biasa. Sudah banyak yang menerbitkan ke media massa dan sudah banyak yang menghasilkan buku. Biasanya yang diundang siapa aja berarti? Yang gimana? Yang diundang ke FLP buat sharing-sharing ke teman-teman tuh ada siapa aja? Untuk yang temu penulis, untuk yang temu penulis. Kalau untuk temu penulis itu untuk semua penulis se-Blitar Raya ya. Jadi kita mengundangnya bergantian. Misalkan kemarin sudah penulis yang itu, kemudian kita ganti dengan yang lainnya. Atau misalkan teman-teman ada yang baru saja menerbitkan sebuah buku, itu bisa disampaikan pada waktu gitu, dibedah di acara temu penulis itu. Selain itu kita juga kadang undang narasumber dari luar. Kemarin juga Ibunda Afifah Afra, Ketua FLP Pusat dari Jakarta juga turut hadir di sini juga. Jadi kita saling sharing gitu aja. Asik banget itu, nggak cuma ketemu yang dari Blitar aja, tapi penulis-penulis dari luar juga. Iya. Dan itu semua gratis.
Nah, jadi kita bisa belajar bersama-sama. Itu yang paling penting, digarisbawahi, gratis. Jadi siapa aja boleh ikut, nggak terbatas usia, gratis, bisa ketemu penulis-penulis seBlitar Raya dan semuanya. Nggak cuma dari Blitar aja. Lalu secara umum sejauh mana sih proses karya dari anggota kelas cerpen? Apakah udah ada yang dimuat di media massa belum? Ya, sudah ada yang dimuat di media massa dan kemudian sudah ada yang menghasilkan buku sendiri. Contohnya seperti apa? Ini Mas Rizky Saputra ini, terus ada juga Mas Abi, terus ada Hana dan yang lainnya. Jadi di FLP Blitar itu sebenarnya ibarat tangga itu tangga pertama. Jadi di situ itu kita nanti nggak tahu kita akan belajar apa saja dari siapa saja. Jadi kita tidak hanya belajar dari mentor, bisa saja kita belajar dari teman-teman sesama penulis lainnya. Dari situ tahu-tahu kita sudah berkarya. Oh, yang paling penting ini kalau bagi saya, kalau saya dulu itu suka bertemu dengan teman-teman FLP Blitar itu intinya untuk mengecas semangat menulis. Dengan bertemu dengan teman-teman yang suka menulis, kita itu jadi seperti kayak termotivasi. Oh iya, mereka sudah banyak berkarya dan saya ingin jadi nggak cuma ide aja, tapi juga butuh motivasi dari teman seperjuangan seperti itu ya. Yang aktif ada berapa orang sepertinya? Kalau yang untuk masa pandemi ini? Oh, kalau di kelas cerpen ini anggotanya ada 29. Lumayan banyak banget itu. Alhamdulillah. Mas Rizky masuk nggak nih? Alhamdulillah masuk. Ini buat teman-teman cewek-cewek nih. Ada Mas Rizky di situ. Sudah punya karya lagi. Lah iya. Semester 3. Jadi ini waktu kurang 9 menit. Tapi nanti dulu pembacaan prosanya ini masih tanya-tanya dulu nih, masih banyak banget ini sebenarnya. Tapi kok ya udah jam segini aja. Cepet banget. Pernah nggak sih ngalamin kayak stuck gitu? Itu hampir semua penulis pasti pernah merasakan itu. Kayak nggak punya ide, nggak keluar idenya. Istilahnya itu writer block. Dan itu udah biasa sih dari penulis. Tapi itu bisa kita akali dengan berbagai macam cara sih. Salah satunya juga kita explore dunia luar. Mungkin kita terlalu jenuh dengan mungkin berhadapan dengan komputer, berhadapan dengan pena. Yuklah kita keluar di luar dulu, kita cari inspirasi baru, ide-ide baru gitu. Atau kita mungkin baca-baca literatur, kita baca novel orang atau yang udah ternama kayak Ahmad Fuadi, kayak Terelie dan sebagainya. Terserah sesuka kalian aja. Itu sih. Kayak tadi juga nambah motivasi dari teman-teman seperjuangan juga kayaknya perlu banget itu. Betul sekali. Soalnya namanya ide itu kita nggak tahu kapan keluarnya kadang-kadang. Kadang-kadang waktu buang air bisa keluar. Nah, untuk penutup nih, Mbak Imro, Rizky. Berdua. Ini akan membacakan prosa nih buat teman-teman sobat asa di rumah. Silakan Mbak Imro dulu. Saya dulu ya. Di sini saya akan membacakan punyanya dari Mbak Yuanda Isa. Judulnya disebut sebagai luka itu. Disebut sebagai luka itu adalah ketika laut berhenti menanam gelombang. Para nelayan mengairi matanya sendiri dengan irama yang gemetar. Juga petani udara yang surut meraut pasir, hingga jejak bertemu di sini, selesai juga sampai di sini. Disebut sebagai luka itu adalah ketika lemayung layu di bibir kerang, di antara buih melepas impian, sementara ikan-ikan menjaring umpan, melompat lebih tinggi dari birunya laut itu sendiri. Tak ada dermaga, sebab baris saja terlanjur mengemban duka. Segenap bunyi lebur seluruh, sebadan dalam pertikaian gelagat batu karang. Hingga yang pantas disebut sebagai luka itu manisku. Seperti ketika entah dari mana kau ingin menangisi dunia di antara ulah-ulah bejat manusianya, membangun tangga menuju langit, mendaki sendiri dengan sepedih-pedihnya hati.
Disebut sebagai luka itu adalah ketika jutaan gema kehilangan mantra, juga gelap yang mengkilat seperti kematian. Tanjung Pinang, 9 Juli 2020. Oke, saya lanjutkan ya Kak. Nah, ini saya nggak kasih judul buat prosa ini, tapi mungkin biar penonton aja, pendengar aja yang memberi judul untuk prosa ini. Oke, ini genrenya romance ya. Baik. Jatuh cinta itu persoalan sederhana. Yang rumit adalah mencintai sekaligus dicintai. Tuhan menurunkan cinta sebagai pelajaran bahwa tak semua harapan harus dibela mati-matian. Kau tahu peluru yang apabila itu menebas jantungmu, maka patahlah semua. Mungkin seperti itulah jadinya jika harapan yang dibiarkan tumbuh tanpa kepastian. Dulu aku sempat menjumpai perjalanan yang paling indah, yakni perjalanan dari mataku menuju matamu. Dan waktu itu kamu tersenyum, biasnya mengacaukan pandanganku. Senyumanmu adalah kepastian bahwa dirimu tak layak untuk kuperjuangkan. Aku pernah bertanya padamu tentang bagaimana bisa awan yang lembut menciptakan guntur yang semenakutkan itu. Waktu itu aku bilang, seperti itulah cinta yang tulus apabila dipatahkan. Blitar, 16 Oktober 2020, Rizky Saputra. Terima kasih. Wow, bagus banget. Lumer banget ini saya nih, ya ampun. Ini penutup yang sungguh luar biasa. Saya boleh request satu prosa lagi nggak sih? Waduh. Yang kayak terakhir tadi. Aduh, berat. Ngejelep banget gitu sepertinya. Boleh nggak satu lagi Satu aja? lagi ya? Bentar. Karyanya yang jenengan. Kalau puisi yang bulan Juni boleh nggak? Boleh. Ini salah satu tribut saya buat Profesor Sapardi Djoko Damono, almarhum, yang udah meninggalkan kita. Saya coba untuk buat puisi, judulnya juga Juni. Semenjak pagi aku menanti, langit sendu, mentari pun sembunyi malu. Aku menunggu di teras gelisah, sambil meratapi burung-burung mungil yang tak kunjung basah. Sebab tiada yang lebih baik dari hujan di bulan Juni, kata Eyang. Kuulurkan jemariku, lantas ku gapai rintik yang tertahan. Ku menengadah, namun tak jua basah, hanya air mata. Tiada yang lebih istimewa dari hujan di bulan Juni, kata Eyang. Aku pernah tertunduk dalam penantian yang sama, bersimpuh menanti rintik, bersama jemari yang ku kepal. Di bawah gereja tua, hujan pernah bercanda. Kita berteduh pada hujan yang tiba-tiba mengering. Namun, raut gelisah di matamu masih terpancar, dan aku pun turut gelisah. Dadaku bergejolak bagaikan gemuruh yang melandai ke daratan. Kemudian kita saling bercanda, memandang raut jalan yang penuh akan genangan, sampai aku lupa kepalan tanganmu, wajahmu, indahmu, kini hanya kenangan. Aku hanya bisa menanti ia datang, hujan di bulan Juni, biar aku bisa merayakan euforia itu, menikmati indahnya masuk ke dalam memori lama, sembari memandang hujan yang terpuruk. Meski jauh jarak menyekat, aku merindu. Meski tanganmu tak lagi dapat kukepal, aku menantimu. Dan walau ragamu tak hadir, aku akan tetap menyambut rintik untuk tiba, sekalipun aku yang terluka. Memandangmu jauh di sana, dalam kepalan yang sama, tatapan yang sama, rona yang sama, bersama pria lain. Dan aku terdiam terpaku, membasahi tubuh dengan hujan di bulan Juni. Meski di dalamnya aku tertebas pelik, namun aku tetap tabah. Blitar, 1 Juni 2020. Bagus banget. Saya lahirnya bulan Juni loh mas. Boleh nanti di-forward ke saya ya. Oh ya siap. Terima kasih banget, kayak berasa di puisiin nih. Iya. Nggak terasa nih Sobat Asa, kita udah sampai di penghujung acara. Aduh, kayak cepet banget ya Mbak ya. Iya. Ini ada pesan-pesan terakhir. Oh, kok terakhir ya? Ada pesan-pesan dari Mbak Imro dan Mas Rizky. Saya dulu ya Mbak. Ya, silahkan. Pesan buat para pendengar mungkin yang mau memulai untuk nulis aja.
ketika kalian punya ide, kalian punya inspirasi, kalian punya cerita dari kawan-kawan kalian, dari buku yang kalian baca, sok tulis aja. Kalian gak perlu tunggu lama, kalian gak perlu mikirin diksi-diksi yang berbagai macam rumitnya. Kalian tulis aja, dari riset, dari pengalaman kalian, tinggal tulis aja, gak usah mikirin yang lain. Oke? Itu aja. Oke, terima kasih Mbak Imro. Saya sepakat dengan Mas Rizky tadi, kalau kita ingin menulis, ya sudah, ditulis aja. Untuk menulis mulai dari mana? Ya apa yang ada di dalam pikiran. Kalau misalkan kita mau menulis sebuah cerpen, misalkan kita mendapat endingnya, ya sudah, tuliskan endingnya. Nanti kita bisa melanjutkan lagi ketika mendapatkan ide yang lainnya. Seperti itu. Dan jangan lupa dengan rumus agar kita bisa menulis semakin baik. Itu rumusnya ya memang hanya menulis dan seterusnya. Menulis. Terakhir ya, satu kata aja, mungkin bisa dikutip, bisa dijadiin motivasi buat teman-teman nih. Monggo. Yakin aja kalau setiap tulisan, setiap cerita pasti akan menemukan masanya, pasti akan menemukan waktunya. Betul. Gitu. Yang terakhir dari saya, jangan lupa kunjungi www.flpblitar.com.